Apa jadinya jika Putri Kerajaan Merak terdampar ke dunia manusia karena sebuah insiden yang terjadi di Akademi Sihir dan memilih berusaha mencari tujuan baru? Inilah lore atau kisah di balik sosok Pavolia Reine, Holo ID generasi kedua. Mewakili netizen karena kalian semua anak setan giling canda. Pesanan saya kok belum? Bacot ya. Kebanyakan sausnya berisik ya. Ini saya kalau lihat kayak gini di jalan pengen saya berantemin ini. Kanjeng Reine atau lengkap disapa Pavolia Reine merupakan Putri Kerajaan Merak sekaligus murid dari salah satu akademi sihir yang terkenal. Reine terlibat dalam sebuah insiden di akademi sihirnya yang mengakibatkan ia terdampar di dunia manusia. Akibat dari insiden tersebut, ia kehilangan sebagian besar kemampuan sihirnya. Meskipun dia adalah Lady of the People, dia tidak menahan dirinya untuk menunjukkan sisi yang lebih lembut dan rendah hati. Pada pandangan pertama, ia tampaknya tipe yang tenang, anggun, dan elegan. Namun, semakin lama kalian menghabiskan waktu bersamanya, kalian akan mengetahui bahwa dia memiliki kepribadian yang agak kekanak-kanakan. Tanah yang tak dikenal, dia harus beradaptasi dan mencari tujuan hidup baru. Bukan suatu hal yang mudah, karena di kehidupan sebelumnya ia bisa dengan bebas menggunakan sihirnya. Oke, inilah fan teori bertemunya Holo ID generasi kedua. Disclaimer untuk yang satu ini hanyalah fan teori yang saya temukan dari teman-teman saya, dan beberapa sumber berasal dari debut mereka masing-masing berdasarkan kepribadian dan video animasi perkenalan singkat mereka. Tibanya Reine di dunia manusia, Reine merasakan aliran sihir di suatu tempat. Ia merasa sepertinya ia tidak sendirian terlempar ke dunia baru ini. Ia pun berencana untuk mencari tahu sumber sihir tersebut. Setelah mencari tahu sumber aliran sihir tersebut, ternyata energi sihir tersebut bukan berasal dari tempat dia berasal. Energi sihir tersebut berasal dari sosok gadis kecil dan mungil. Ya, dia adalah Anya Melvisa, sebuah keris yang mendapatkan bentuk manusianya karena ritual mistis yang dilakukan oleh tuannya. Sepertinya tubuh Anya masih memiliki sedikit aliran sihir, dan Reine merasakan aliran sihir tersebut dari tubuh Anya. Setelah berkenalan satu sama lain, Reine dan Anya saling memperkenalkan asal-usul mereka dan bagaimana mereka bisa terjebak dan bertahan hidup di dunia ini. Dan mereka juga memiliki hobi yang sama, yaitu bernyanyi. Di sisi lain, Oli yang sedang berlarian setelah melakukan perjanjian dengan pemilik kedai ramen agar dia bisa mengembalikan rumahnya. Dia pun bertanya ke setiap orang yang ia temui, bagaimana caranya menjadi idol. Karena bentuk rupa yang sangat berbeda dengan orang-orang pada umumnya, Oli pun diacuhkan. Di suatu tempat, Oli mendengar ada dua gadis yang sedang bernyanyi begitu indah. Ia pun menghampiri gadis-gadis tersebut dan Oli pun ikut bernyanyi bersama mereka. Dua gadis tersebut adalah Reine dan Anya yang baru saja berkenalan dan menyanyikan lagu yang mereka sukai. Kedatangan Oli mengagetkan Reine dan Anya. Anya terkejut mengapa ada zombie yang bisa bernyanyi. Setelah pertemuan singkat tersebut, mereka saling mengenal satu sama lain dan Anya menawarkan mereka untuk ikut bersamanya bertemu Mr. Yago untuk menjadi virtual idol. Dengan tekad yang kuat, mereka memulai sebuah mimpi baru, yaitu dengan menjadi virtual idol Holo ID generasi kedua atau dengan nama Holoro. Fun fact, Holoro berasal dari kata holo dan loro. Holo yang berarti agensi yang menaungi mereka, sedangkan loro yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti dua. Terima kasih telah mendengarkan konten saya sejauh ini. Dengan ini, Holo ID generasi kedua telah saya selesaikan. Kalau kalian punya fan teori atau konspirasi yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk komen di bawah. Mari kita diskusikan bersama. Atau bisa jadi teori yang kamu tuliskan di bawah bakal saya bawain di konten selanjutnya. Kalian juga bisa komen lore generasi keberapa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka konten seperti ini, share, komen, atau follow untuk konten-konten selanjutnya.